بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan kita sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-94. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Saya bacakan dari 94 sampai 96
Karena berkait semuanya tentang masalah buruan ketika ihram, buruan di tanah haram. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kalian dengan sesuatu dari buruan yang bisa dicapai oleh tangan-tangan kalian dan oleh tombak-tombak kalian. Agar Allah membuktikan siapa yang takut kepadanya ketika gaib, ketika dia sendirian. Faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang pedih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh buruan wa antum hurum. Jangan kalian membunuh buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Dan siapa yang membunuh buruan dari kalian dengan sengaja, balasannya adalah seimbang dengan apa yang dia bunuh dari binatang ternak. Yang berkurban dengan seimbang dengan buruan yang kamu bunuh. Siapa yang menghukumi? Yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Yang menghukumi adalah orang yang adil di tengah kalian. Apa yang kamu bunuh dari buruan? Saya membunuh kijang. Kecil apa besar? Segini ya. Kambing. Karena seimbang dengan kambing, maka ditebus dengan berkurban seekor kambing. Itu makna mithla ma qatala minan na'am, seimbang dengan buruan yang kamu bunuh. Qala yakumu bihi, yang menghukumi adalah orang yang adil di tengah kalian. Hadiyan balighal Ka'bah, kurban yang sampai atau yang dibagikan di sekitar Ka'bah, artinya di tanah haram di Mekah. Au kafaratun ta'amu masakin, atau tebusannya memberi makan orang-orang miskin. Au adlu dzalik, atau yang seimbang dengan itu, yaitu puasa. Liyaduqa wabala amrih, agar dia merasakan akibat perbuatannya. Afallahu amma salaf, Allah maafkan apa yang sudah lewat. Ini hukumnya baru turun sekarang, apa yang sudah lewat dimaafkan. Wa man 'ada fayantakumullahu minhu, siapa yang mengulanginya, melakukannya kembali dan Allah balas dia, maka Allah Maha Mulia, dzuntiqam, Maha membalas. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyarah. Dihalalkan bagi kalian buruan-buruan laut. Buruan-buruan laut, maksudnya ikan dan sejenisnya, udang, lobster, cumi-cumi dan lain-lain. Wa ta'amuhu, dan juga makanan yang di laut dari binatang-binatang laut boleh dihalalkan. Mata'an lakum wa lis-sayyarah. Mata'an, kenikmatan buat kalian dan buat kendaraan kalian. Barakallahu fiikum. Atau maknanya disebutkan sayyarah, maknanya ada dihalalkan untuk manfaat buat kalian dan buat orang-orang yang dalam perjalanan bersama kalian. Dari kata sayr, sara yasiru sayran, mabni atau dikatakan sirah mubalaghahnya sayyar.
Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hurrima 'alaikum saydul barri, adapun buruan darat haram, ma dumtum huruma, selama kalian dalam keadaan ihram. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun. Demikian terjemah ringkasnya dari ayat-ayat ini. Adapun tafsirnya, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, hada min minanillahi ala ibadih. Ini adalah kenikmatan, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. An akhbarahum bima sayaf'al qada'an wa qadara, yaitu mengkhabarkan kepada mereka apa yang akan diputuskan, apa yang akan dilakukan oleh Allah dari keputusan dan takdir. Liyuti'uhu wa yuqaddimu ala basirah, agar mereka mau mentaatinya dan juga agar mereka melakukannya dengan basirah, dengan ilmu. Ini belum terjadi, baru hukum saja, tahrim, baru hukum tahrim sayd. Dalam bahasa Arab, sayd itu yang kita terjemahkan buruan, dan sayyad artinya pemburu, itu daratan dan lautan sama, sayyad. Sehingga kadang diterjemahkan pemburu, kadang diterjemahkan nelayan. Kok bisa nelayan? Karena berburu ikan. Sehingga ada saydul bar, daratan, binatang-binatang di darat. Ada saydul bahr. Kalau saydul bahr, berarti pemburunya ya nelayan-nelayan tadi. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di, Allah Subhanahu wa taala dengan minnanihi, kebaikannya, rahmatnya, Allah memberitahu, ingat, nanti Allah akan uji kalian. Ini kan haram, saydal barri yang diharamkan, saydal bahri halal. Saydal barri bagi orang-orang yang ihram, apakah ihram untuk haji, ihram untuk umrah, tidak boleh membunuh buruan. Kemudian Allah katakan, la yabluwannakum, niscaya nanti akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian buat kalian. Tiba-tiba datang sendiri binatangnya kepada kalian. Tanaluhu aidikum, mudah dipegang. Ya, dekat sekali ini, tinggal ambil saja. Tidak boleh. Atau rimah hukum ada di situ. Ini kalau tombak saya lemparkan ke sana, kena itu. Lumayan bisa pesta makan daging. Kita bakar rame-rame. Jangan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum, la yabluwannakum, dengan lam taukid dan nun taukid yang artinya ditegaskan, ditekankan, sungguh-sungguh, mesti nanti kalian akan diuji oleh Allah. Bisyai'in minas saidi, dengan sesuatu dari binatang buruan yang tanaluhu aidikum, yang sampai tangan kalian kepadanya, bisa mengambilnya. Warimah hukum, dan senjata kalian, tombak-tombak kalian. Untuk apa? Allah takdirkan binatang itu malah mendekat pada kalian, ditakdirkan ujian berat, datang binatang itu ke dekat kalian, bisa dicapai dengan tangan, bisa dicapai dengan tombak, agar terbukti siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui di antara kalian, melihat di antara kalian siapa yang takut kepadanya ketika sendirian. Enggak ada orang, ini binatang buruan dekat. Kalau kemudian dia ambil buruan itu, artinya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia dalam keadaan tidak ada siapapun, kemudian dia tidak mau mengambil buruan tadi, berarti dia yakhafuhu bil ghaib, berarti takut kepada Allah walaupun dia sendirian. Barakallahu fikum, berarti nikmat sekali kalau diberitahu.
nanti akan ditakdirkan binatang buruan itu mendekat kalian, maka hati-hati kalian. Wa yahlak man halaka an bayyinah, agar mentaati Allah di atas ilmu, dan akan binasa orang yang binasa di atas kejelasan. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan akan hidup orang yang hidup dalam keadaan bayyinah. Faqala ta'ala, maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la budda an yakhtabirallahu imanakum. Wahai orang-orang yang beriman, mesti Allah akan uji kalian. Ikhtibar, ujian. An yakhtabirallah imanak, iman kalian akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd, yaitu akan diuji oleh Allah, sungguh-sungguh akan diuji dengan sesuatu dari buruan. Ai bi syai', mana syai' ghairu katsir, tidak banyak, sedikit. Fatakunu mihnah yasirah, maka dia menjadi mihnah yang ringan sesungguhnya. Takhfifan minhu ta'ala wa lutfan, keringanan dari Allah, kelembutan dari Allah. Allah uji sedikit, tidak berat. Mengingatkan kita pada ayat, walanabluwannakum bisyai'in minal ju'i wa naqsin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dalam ayat lain dikatakan wala nabluwannakum, wala nabluwannakum bisyai'in, sama kalimatnya bisyai', dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kekurangan. Artinya ujian Allah tidak berat sesungguhnya, kecil, ringan. Barakallahu fikum. Ayat ini juga sama, menyebutkan dengan kalimat la yabluwannakumullahu bisyai'in. Ini keringanan dari Allah. Wa dzalika as-sayd alladhi yabtalikumullahu bihi, dan buruan yang Allah jadikan sebagai ujian atas kalian, tanaluhu aydikum warimahukum, ay tatamakkanuna min saydihi, yakni memungkinkan kalian untuk menangkapnya dengan tangan-tangan kalian, memungkinkan kalian untuk menangkapnya dengan senjata-senjata kalian. Liyutimma bidzalikal ibtila, agar ujian tadi sempurna. Kalau jauh sekali ada titik di sana, itu ada kijang, mungkin orang tidak semangat mengejarnya, bukan karena takut pada Allah. Kenapa? Jauh, gak mungkin kita bisa menangkapnya, iya kan? Tetapi sengaja Allah takdirkan tanaluhu aidikum, Allah takdirkan mendekat, yang kalian memungkinkan untuk menangkapnya. Maka kalau ada yang menahan dirinya, berarti dialah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Liya'lama ilman zahiran lil khalqi, agar Allah mengetahui dengan zahir untuk hamba-hambanya. Yatarattab alaihi thawab wal iqab, yang akan berakibat pahala atau dosa. Tetapi sering diterjemahkan agar Allah buktikan. Sebab kalau dikatakan agar Allah tahu sebelumnya, sesudahnya, setelahnya, Allah tahu. Diuji nggak diuji, Allah tahu siapa yang takut, siapa yang tidak, iya kan? Tetapi Allah ingin membuktikan di hadapan makhluk-makhluknya, lihat orang ini. Di hadapan malaikat-malaikatnya, lihat orang ini. Walaupun aku dekatkan buruan sampai terjamah tangannya, dia tidak memburunya karena takut pada Allah.
فكيف عمنه الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه فيثيبه الثواب الجزيل. Agar terbukti siapa yang takut kepada Allah ketika sendirian. Fayakuffa ammanahallah. Karena takut pada Allah, dia tahan dirinya. Yakuffa ammanahallahu anhu. Tahan dirinya dari apa yang dilarang oleh Allah. Ma'a qudratihi. Walaupun bisa. Menangkap bisa. Walaupun memungkinkan. Melemparkan tombaknya, melesatkan panahnya, bisa. Tetapi dia tidak lakukan karena takut pada Allah. Oleh karena itu barakallahu fikum disebut tanaluhu aidikum warimahukum. Sebab kalau jauh, bisa saja orang itu tidak berburu atau tidak mengambilnya, tidak menangkapnya karena nggak mampu, terlalu jauh. Karena nggak bisa, terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu susah. Ada di ujung tebing di atas sana. Ya cuma lihat saja, saya tidak mampu. Tetapi kalau ini benar-benar tanaluhu aidikum warimahukum, tetapi dia tidak mau menangkapnya, berarti dia memang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti. Fayuthibuhu athawabal jazil, maka diberikan pahala kepadanya dengan pahala yang sangat banyaknya. Mimman la yakhafuhu bil ghaib, dari mereka-mereka yang tidak takut kepada Allah, fala yartadi'. Adapun sebaliknya orang yang tidak takut pada Allah bil ghaibi, fala yartadi'. Maka dia tidak akan menahan diri an ma'siyah, dari kemaksiatan. Tu'rad lahu, setiap ada kesempatan maksiat di hadapannya, tu'rad yakni dihadapkan kepadanya, langsung dia ambil, tidak menahan dirinya. Fayastadu ma tamakkana minhu, kemudian dia tangkap, dia buru binatang tadi, apa yang memungkinkan baginya. Ini berarti tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Adapun siapa yang melampaui batas minkum, dari kalian, setelah ini, maksudnya setelah penjelasan ini, setelah bayan ini, alladzi qata'a al-hujaj, yang sudah ditegaskan hujah-hujahnya, awdahas sabil, dengan sejelas-jelas jalannya, falahu adzabun alim, sudah diterangkan dengan sangat jelas, sudah digambarkan dengan gamblang, sudah diberi dalilnya, sudah diberi alasan-alasannya. Kenapa? Tetapi tetap dilanggar. Falahu adzabun alim, maka baginya azab yang pedih. Ai mu'limah, menyakitkan. Muji', menyayat, menyakiti. La yaqdir ala wasfihi illallah. Rasa sakitnya, rasa perihnya tidak bisa digambarkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak terbayangkan, enggak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala li'annahu la 'udra lidzalik al-mu'tadi. Karena orang tadi tidak punya uzur lagi. Nggak punya alasan. Alasan apa? Hujjah telah tegak. Penjelasan sudah. Keterangan sudah. Apa lagi? Bahkan sudah diberi keringanan, yaitu dibocorkan ujiannya. Enak kan kalau ujian dibocorkan? Besok soalnya ini. Enak nggak? Mudah. Kata Allah, nanti akan diuji. Digambarkan, dibocorkan oleh Allah, binatang buruan tadi nanti akan mendekat kalian, bahkan bisa dicapai oleh tangan kalian, bisa dicapai oleh tombak kalian, panah kalian. Hati-hati. Ingat haram. Masya Allah. Arhamur Rahimin. Allah sangat penyayang, sangat rahmat. Diberitahu akan datang nanti ujian yang seperti itu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka seharusnya itu mudah.
Oleh karena itu disebut dengan syai'. Tidak akan menahan dirinya dari yang haram itu kecuali orang yang memang tidak takut pada Allah. Maka Allah azab dengan azab yang pedih kalau sampai ada yang melanggar. Setelah penjelasan ini, wal i'tibar biman yakhafuhu bil ghaib wa 'adamu hudurin nasi 'indah. Dan i'tibar, ibrahnya, pelajaran pentingnya yang Allah katakan tadi, yakhafuhu bimadza bil ghaib. Apa maknanya bil ghaib? Ay 'adamu hudurin nas 'indahu. Ketika tidak ada orang. Ini orangnya, ini buruannya, tik di sana. Kalau dia tidak menangkap buruan itu karena jauh, karena susah dan lainnya. Atau orang ini di tengah-tengah orang banyak, para muhrimin, para muhrimin, orang-orang ihram. Dia mau menangkap ini, malu sama teman-temannya, malu sama para mu'tamirin wal hujjaj. Akhirnya tidak terbukti kalau dia itu takut pada Allah. Ternyata bukan, karena orang-orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dekat, tidak jauh, dan sendirian, bil ghaib. Ayo, ini ujian. Tangkap enggak itu? Tengok kanan enggak ada orang, tengok kiri enggak ada orang, tengok belakang enggak ada orang. Ini buruannya di sini. Makan besar malam ini. La, saya sedang ihram. Maka orang ini berarti yakhafuhu bil ghaib, takut kepada Allah dalam keadaan adamu hudurin nasi 'indah, dalam keadaan enggak ada orang di sekitarnya. Wa amma izharu makhafatillahi 'indan nas, adapun ketika dia menampakkan takut pada Allah, tidak berani menangkap buruan ketika banyak manusia, jangan-jangan hanya karena malu sama manusia, atau jangan-jangan karena riya, jangan-jangan karena ingin dipuji saja orang lain oleh orang lain. Faqad yakunu dzalika li ajli makhafatan nas. Bisa jadi itu hanya karena takutnya sama manusia, bukan takut sama Allah. Fala yuthabu ala dzalik, maka tidak mendapatkan pahala kalau takutnya karena takut pada manusia. Summa sarraha binahi an qatli as-sayd fi halil ihram, kemudian ditegaskan larangan untuk membunuh buruan ketika ihram. Faqala ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh buruan dalam keadaan kalian ihram. Ai muhrimuna, maknanya adalah sedang ihram. Apakah ihram untuk haji atau umrah? Ihram adalah masuknya seseorang ke dalam ibadah haji atau ibadah umrah dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam sunnah. Memakai kain ihram, kemudian mengucapkan kalau umrah labbaika umratan, kalau haji labbaika hajjan, dan kemudian di dalamnya ada mahdhuratil ihram. Di dalamnya ada larangan-larangan ihram. Tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh. Salah satunya tidak boleh membunuh buruan. Tidak boleh membunuh buruan. Wan nahi an qatlihi yashmulun nahi an muqaddimatil qatl. Larangan untuk membunuh buruan itu termasuk di dalamnya larangan muqaddimahnya pembunuhan. Atau musyarakah fil qatl, membantu pemburuan atau pembunuhan. Apa muqaddimah? Memanah binatang buruan. Kamu membunuh buruan, enggak mati, misalnya. Enggak boleh. Kenapa? Kamu tadi melesatkan panah itu sudah tujuannya qatl, walaupun itu masih muqaddimah. Ternyata enggak mati misalnya, tetap enggak boleh. Itu barakallahu fikum yashmul muqaddimah. Memasuk atau termasuk di dalamnya muqaddimatul qatl. Yang kedua,
termasuk musyarakah, membantu. Ini pemburunya, kamu membantu. Ini kesana, ini kan bekerja sama dengan pemburu. Tidak boleh. Wadilalah alaihi wal i'anah ala qatli. Dilalah juga enggak boleh. Itu belakangmu. Ini enggak ihram dia. Boleh kemana? Belakangmu itu ada buruan. Kamu sedang ihram. Enggak boleh membantu, enggak boleh pula bekerja sama. Ala qatlihi. Hatta inna min tamami dzalika annahu yanhal muhrim an akli ma qutila aw sida li ajli. Bahkan termasuk di dalamnya orang yang ihram enggak boleh ikut makan. Ikhwan fillah azakumullah, ada larangan karena di dalam tanah haram tidak boleh membunuh buruan. Ada larangan karena ihram. Kalau larangannya karena ihram, walaupun bukan di tanah haram tidak boleh berburu karena sedang ihram. Nah, mereka yang berjalan di jalan akan haji atau akan umrah, sudah ihram dengan pakaian ihram dan sudah niat ihram, sudah mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan. Ternyata di perjalanan ada binatang buruan. Biasanya dalam satu rombongan ada orang-orang yang tidak ikut haji, tetapi hanya pembantu di situ yang disebut dengan jamal. Jamal adalah tukang ngurus unta. Barakallahu fikum. Misalnya ketika ada binatang buruan di tengah jalan, para jamal ini berburu, dapat dimakan bersama. Orang yang ihram jangan ikut makan. Orang yang ihram tidak boleh ikut makan. Oh, saya sedang ihram. Itu binatang buruan kan? La. Saya sedang ihram. Begitu barakallahu fikum dikatakan oleh Syekh As-Sa'di. Termasuk di dalamnya min tamami dzalika, di antara kesempurnaan larangan tadi, yanhal muhrim, dilarang orang yang berihram aklama qutila wasida. Tidak boleh memakan apa yang dibunuh tadi dan apa yang diburu tadi. Li ajlihi. Wa hadha kulluhu ta'zim li hadzal nusukil 'azim. Itu semua sebagai penghormatan, pengagungan terhadap ibadah umrah dan ibadah haji. Anahu yuhram 'alal muhrim qatlus sayd. Sesungguhnya diharamkan atas seorang muhrim membunuh atau memburu, maka halalan lahu qabla al-ihram. Tidak boleh memburu, tidak boleh membunuh buruan yang tadinya boleh ketika sebelum ihram. Sebelum ihram boleh, tapi ketika ihram tidak boleh. Dan tidak bolehnya sama sekali. Berburunya enggak boleh, membunuhnya enggak boleh, membantunya enggak boleh, ikut makan buruan juga enggak boleh. Ini untuk menghormati ibadah umrah dan ibadah haji. Bahkan di sini menunjukkan pun enggak boleh. Qala wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Kemudian dikatakan siapa yang membunuhnya dari kalian dengan sengaja-sengaja, yakni qatala saydan amdan, membunuh buruan dengan sengaja. Fa'alaihi, maka atasnya jaza, balasan, hukuman mithlu ma qatala minan na'am, seimbang dengan apa yang dia bunuh dari binatang ternak. Binatang ternak itu al-ibil, unta, awil baqar, sapi, awil ghanam, atau kambing. Fayunzar ma yushbihu syai'an min dzalik. Maka dilihat yang kamu bunuh dari buruan itu seukuran apa? Seukuran kambing, seukuran sapi, atau seukuran unta. Maka hendaklah dia berkurban, menyembelih hewan kurban yang seimbang dengan buruan yang dia bunuh. Fayajib alaihi mithlahu
maka wajib atasnya untuk berkurban dengan yang seimbang dengannya. Yadbahuhu wa yatasaddaq bihi. Dia sembelih dan dia bagi-bagikan dagingnya. Wal i'tibar bil mumathalati. I'tibarnya dengan kemiripan, dengan mumatsalah. I'tibar artinya ukurannya. Ukurannya kemiripan dalam besar kecilnya. Apa ukurannya? Siapa yang menghukumi? Yahkumu bihi dawa adlin minkum. Yang menghukumi adalah orang-orang yang adil di tengah kalian. Yang kamu buru mana? Apa yang kamu bunuh ini? Berarti kamu berkorban seekor kambing. Kalau ternyata binatang buruannya besar, bison misalnya. Tahu bisonnya? Sapi. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dikatakan al-i'tibar yahkumu bihi dawa adlin minkum ay adlani yu'rifanil hukum. Pertama, adil, jujur, hikmah. Kedua, mengerti hukum. Wa wajhus syabah, dan juga mengerti sisi persamaannya. Kama fa'ala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum haitsu qadaw bil hamamah syatan. Sebagaimana para sahabat ketika memutuskan orang yang memburu burung-burung merpati atau menangkap membunuh burung merpati disuruh untuk menyembelih seekor kambing. Karena hewan ternak adalah sapi, unta, kambing. Ayam gak masuk. Ayam gak masuk. Sehingga disuruh menyembelihnya kambing. Karena yang paling kecil kambing. Tapi kan lebih besar dari burung merpati. Iya. Tetapi karena pilihan tiga ini, sapi lebih besar, unta lebih besar, maka kambing. Demikian para sahabat memutuskan demikian. Wa fin na'amah badanah. Sedangkan ketika yang mereka buru adalah na'amah, burung onta. Pernah tahu burung onta ya? Sana segini. Maka disuruh untuk menyembelih badanah, seekor unta. Nama juga burung unta. Wa fi baqar al-wahsh. Sedangkan ketika mereka buru sapi-sapi liar, ala ikhtilafi anwa'i, sapi-sapi liar bentuknya macam-macam. Ada yang tanduknya panjang, ada yang bentuknya begini, ada bentuknya begitu. Disuruh menyembelih baqarah, sapi. Wa hakadha kullu ma yushbihu syai'an minan na'am. Demikianlah diputuskan untuk mereka berkurban dengan apa yang mirip dengan hewan buruan yang dibunuh. Fa in lam yushbih syai'an fa fihi qimatuh. Kalau enggak ada yang mirip dengannya, maka harganya. Suruh membayar dengan harga yang seimbang dengan binatang buruan tadi, kemudian disedekahkan. Ta'amu masakin. Memberi makan orang miskin. Kama huwal qa'idah fil mutlafat. Sebagaimana kaidah dalam al-mutlafat. Mutlafat sesuatu yang dirusak dengan tidak sengaja. Memecahkan kaca orang lain, mengganti uang seimbang dengan kaca itu. Dan seterusnya. Wa dzalikal haji la budda an yakuna hajjan balighal Ka'bah. Sembelihan tadi, kurban tadi, hukuman dalam bentuk kurban tadi harus disembelihnya di haram. Makna hadian balighal Ka'bah, sembelihan yang sampai ke Ka'bah, maknanya adalah sembelihan di tanah haram. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
di hari-hari penyembelihan. Ini yang bertanya kapan disembelihnya. Tebusan dari semua tebusan, fidyah, dam dan sejenisnya dipotong di hari-hari penyembelihan. 10, 11, 12, 13. Silahkan di hari Id atau di hari-hari tasyrik. Jika apa yang di laut itu halal, apakah tidak ada yang tidak halal di laut? Semua yang dari laut halal. Nah, kuda laut halal. Apalagi babi laut halal. Kalau ada, barangkali ikan kayak babi disebut babi laut halal. Nah, tertawa di dalam sholat membatalkan sholat. Apakah tertawa yang ringan juga membatalkan? Kata para ulama, yang membatalkan adalah tertawa yang takahkuh atau yang bersuara. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.